Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang perjanjian hukum dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan saya Alvina Amrita Hanum dengan NIM 2361174. Teman saya Yitfia Zubaidah dengan NIM 2361180. Maulida Putri Nabilah dengan NIM 2361199. Melvina Ika Putri Daniati dengan NIM 2361211. Apa itu perjanjian hukum? Perjanjian hukum adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian dalam bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian, kontrak yang sah. Ada 5 bentuk asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan. Pasal 1338 ayat 1. KUHP yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua, asas konsensualisme. Konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketiga, asas kepastian hukum Pacta sunt servanda. Asas Pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Keempat, asas itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUHP. Terakhir, asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Jenis-jenis perjanjian: 1. Jual beli, penyerahan barang dan pembayaran harga. 2. Tukar-menukar, saling tukar barang antar pihak. 3. Sewa-menyewa, penggunaan barang dengan membayar sewa. 4. Perburuhan, pekerjaan oleh buruh dengan upah. 5. Persekutuan, kerjasama modal atau tenaga untuk keuntungan bersama. 6. Hibah, pemberian barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. 7. Pinjam pakai, barang dipinjam gratis, wajib dikembalikan. 8. Pinjam-meminjam, meminjam barang habis pakai, harus dikembalikan dalam bentuk sama. 9. Untung-untungan, perjanjian bergantung pada hasil kejadian tak pasti. 10. Pemberian kuasa, pemberian wewenang kepada pihak lain untuk bertindak. 11. Perdamaian, penyelesaian, atau pencegahan sengketa melalui kesepakatan. Syarat sah perjanjian. 1. Kesepakatan para pihak harus ada persetujuan sukarela tanpa paksaan, penipuan, atau kehilafan. Perjanjian batal jika ada unsur paksaan pasal 1321 KUH Perdata. 2. Kecakapan para pihak harus dewasa lebih dari 18 tahun, atau sudah menikah dan sehat akal. Tidak dalam pengampuan atau dinyatakan pailit pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3. Objek tertentu, objek harus jelas, dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, serta dapat diperjualbelikan. 4. Sebab yang halal. Tujuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Kontrak tanpa sebab dianggap tidak sah, pasal 1335 KUH Perdata. Peran hukum bisnis. Hukum berperan dalam hal pembuatan kontrak yang berkaitan dengan syarat sah tentang perjanjian. Hukum berperan dalam proses pendirian PT. Hukum berperan untuk melindungi konsumen dari praktek curang dari produsen. Hukum berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Hukum berperan untuk menangani kasus monopoli dengan dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999.
Hukum berperan dalam perburuhan dan ketenagakerjaan. Hukum berperan dalam bidang hak kekayaan intelektual, hak kaki. Fungsi perjanjian, kontrak-kontrak dalam bisnis berfungsi sebagai kesepakatan formal dan sumber hukum antara para pelaku bisnis, baik lokal maupun internasional. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan transaksi bisnis dan memastikan keuntungan kedua belah pihak. Kontrak juga memiliki fungsi hukum dan ekonomi. Hubungan bisnis biasanya dimulai dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.